Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Padang, The Honorable Principal of SMP Negeri 8 Padang, yang kami hormati Bapak Ibu Pegawai SMP Negeri 8 Padang, respected teachers and staff of SMP Negeri 8 Padang, serta adik-adik dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. dear younger siblings and my fellow friends who share this journey with me. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam kita hancurkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Without further ado, let us begin the Nuzulul Quran by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berbahasa-basi lebih lama lagi, marilah kita mulai acara Nuzul Quran. Acara pertama, yaitu mendengarkan kalam ilahi dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Jingga Amera dan Alisa Liana. Kepada Jingga Alisa Liana kita persilakan. The first agenda is the recitation of the Kalam Ilahi and Sari Tilawah, which will be delivered by Jingga Amira and Alisa Liana. To Jingga and Alisa Liana, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jingga dan Alisa Liana yang telah membawakan kalam ilahi dan sari tilawah. The next agenda is a speech from the Principal of SMP Negeri 8 Padang, Mrs. Ratnawati, SPD. To our respected principal, time is yours. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Padang, yaitu Ibu Ratnawati, SPD. Pada Ibu Kepala Sekolah, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memperingati Hari Nuzul Al-Quran, yaitu hari turunnya Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Dan hari ini kita diingatkan kembali tentang pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran adalah kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran yang mulia dan universal. Dan Al-Quran mengajarkan kita tentang nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kesabaran. Sebagai warga SMP Negeri 8 Padang, kita harus terus-menerus mengembangkan diri dengan ilmu pengetahuan dan ajaran-ajaran Al-Quran. Kita harus menjadi generasi yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Akhir saya mengucapkan selamat memperingati Hari Nuzul Al-Quran kepada seluruh warga SMP Negeri 8 Padang. Semoga kita semua dapat menjadi lebih baik dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to the Principal of SMP Negeri 8 Padang for the speech. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Padang atas kata sambutannya. Next we will have a speech from the chairperson of the event, Dwi Mutia. To Dwi Mutia, time is yours. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ketua Pelaksana oleh Dwi Mutia. Kepada Dwi Mutia, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat serta salam tidak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Padang, Ibu Ratnawati, SPD. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf pegawai SMP Negeri 8 Padang. Dan yang saya banggakan tentunya teman-teman siswa-siswi SMP Negeri 8 Padang. Perkenalkan,
saya Dwi Mutia Zahabia sebagai Ketua Pelaksana acara kali ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman serta guru yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Tanpa guru dan teman-teman semua, event atau kegiatan kali ini tidak akan berjalan dengan lancar. Tujuan dari event kali ini adalah untuk memperingati Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran ke bumi. Mungkin sekian saja dari saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Dwi Mutia for delivering the speech. Terima kasih kepada Mutia yang telah memberikan kata sambutan. The next agenda is a poetry recital that will be presented by Fatan and Sania. To Fatan and Sania, time is yours. Acara selanjutnya puisi yang akan dibawakan oleh Fatan dan Sania. Kepada Fatan dan Sania kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Nuzulul Quran. Di malam sunyi nan penuh cahaya, dari langit terbuka, Jibril membawa wahyu pertama, menggentarkan hati sang Nabi mulia. Iqra terdengar dalam gua, mengusik jiwa, menggugah rasa. Tanda kasih ilahi yang nyata, petunjuk hidup bagi semesta. Bulan Ramadan penuh berkah, Al-Quran turun sebagai anugerah. Penyuluh hati yang gelap gulita, mengantar umat menuju surganya. Mari renungi, mari hayati Firman Tuhan dalam sanubari, jadikan pedoman sepanjang masa, cahaya hidup hingga akhir dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Fatan and Sania for presenting the poetry. Terima kasih kepada Fatan dan Sania yang telah membawakan puisi. Next, we will have a religious sermon delivered by Ustadz. Acara selanjutnya ceramah yang akan dibawakan oleh Ustadz serta dialog interaktif yaitu Khaira. Kepada Bapak Ustadz kita dipersilakan dan dialog interaktif yaitu Khaira kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar teman-teman Swendal? Saya harap kabarnya baik ya. Kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa yaitu Ustadz Deno Saputra SUD. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata, langsung saja kepada acara ceramah yang kita tunggu kepada Ustadz Deno Saputra SUD. Kepada Ustadz kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruh biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Kaum muslimin, hadirin, pemirsa Spandal TV SMPN 8 Padang yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah dalam siaran tentang kajian Nuzul Quran Ramadan 1446 Hijriah. Selawat dan salam tak akan pernah kita lupakan untuk disampaikan kepada junjungan kita, junjungan alam semesta, yakni Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga kita doakan selawat dan salam tercurah kepada keluarga dan sahabat beliau yang setia, yang senantiasa mendampingi beliau dalam mendakwahkan agama ini dalam situasi dan kondisi apapun. Kepada seluruh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimun dan ulama mutaakhirin sebagai penyambung risalah dakwah Islam ini, sehingga hidayah iman dan hidayah Islam sampai kepada kita, sehingga hidayah iman dan hidayah Islam sampai ke seluruh pelosok dunia. Baiklah, pada kesempatan kali ini tema kita yaitunya mengenai nuzul Quran. Nuzul Quran tersebut berasal dari dua kata. Pertama, nuzul yang artinya turun, Quran, kitab suci, sebagai pedoman hidup bagi kita yang beriman untuk menggapai kebahagiaan dunia hingga akhirat kami. Pada kesempatan kali ini berbicara mengenai nuzul Quran, mungkin lebih kita spesifikkan temanya yaitu bagaimana menggapai kemuliaan dengan Al-Quran ini. Bisa kita lihat dan kita perhatikan apa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah akan memuliakan itu. Di antaranya malaikat Jibril. Sebenarnya semua malaikat itu secara penciptaan dan tugas diberikan oleh Allah sama. Tapi malaikat Jibril disebut dengan Sayyidul Malaikah, penghulunya para malaikat atau ketuanya malaikat. Di antara yang membuat dia menjadi mulia di antara malaikat yang lain itu karena berinteraksi dengan Quran. Karena beliau langsung yang membawa wahyu itu kepada para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditugaskan menyampaikan Al-Quran tersebut oleh Allah, sehingga dia disebut dengan Sayyidul Malaikah. Nabi kita ketika pertama kali menerima Al-Quran, beliau diangkat menjadi Rasul. Ketika menerima wahyu pertama surah Al-Alaq di Gua Hira tersebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau dinobatkan sebagai Sayyidul Anbiya, penghulu dari seluruh para nabi dan rasul. Dan banyak lagi yang otomatis mulia karena Al-Quran. Tak ada satupun penghafal Al-Quran yang terhina kita lihat saat ini. Malahan yang kita lihat secara fisik ada yang cacat, tidak lengkap, tak bisa, mungkin ada yang tidak bisa melihat. Tapi Allah muliakan dengan Al-Quran. Sudah banyak kita lihat orang bayar berjuta-juta pergi haji dan umrah, namun ada saja anak-anak yang bahkan dia kurang di secara fisik, tapi dilebihkan oleh Allah karena dia menghafal Al-Quran. Dihajikan bukan hanya dia, tapi orang tuanya juga dihajikan dan diumrahkan dengan Al-Quran. Rumah biasa saja ketika berinteraksi dengan Al-Quran, dia menjadi rumah tahfiz, rumah Quran, dimuliakan oleh Allah. Pondok yang biasa kita dengar hanya letaknya di sawah, ketika berinteraksi dengan Quran menjadi pondok Al-Quran, dicari oleh orang tempat menghafal Al-Quran. Sekolah contohnya, ketika berinteraksi dengan Al-Quran, otomatis sekolah tersebut dimuliakan oleh Allah. Dia menjadi sekolah favorit karena di sana ada program menghafal Al-Quran. Saat ini pun saya hanya manusia biasa, diundang di acara Spandar TV, acara Nuzul Quran ini juga karena Al-Quran, karena membahas Al-Quran, hanya membahas Al-Quran, karena Al-Quran juga berinteraksi dengan nama Quran saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah sangat banyak sekali ada mahasiswa orang di kedokteran bayar sampai ratusan juta untuk masuk, tetapi malahan dia dapat gratis saja, bahkan dikasih uang saku. Karena apa? Karena dia menghafal Quran. Banyak lagi ya contoh-contoh yang kita lihat. Kertas biasa saja ada karangan profesor, tapi
kertas biasa saja yang belinya tidak mahal, tetap juga bahkan tidak boleh dibawa ke tempat-tempat jorok karena di sana bertulisan Al-Quran. Seperti letaknya pun harus paling di atas, karena bukan karena kualitas kertasnya, tetapi karena isinya di dalamnya ada Al-Quran, ada kalamullah. Siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan. Begitulah Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan adalah yang lebih menarik nanti, itu yang kita bicarakan tadi tersebut masih perkara dunia ya, yang masih diberikan kelebihan dan kemuliaan oleh Allah. Belum lagi di akhirat nanti, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, man qara'a al-Qur'an fastazharahu fahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahu bihil jannah wa syafa'ahu fi asyrati min ahli baitihi kulluhum kadistawjabun nar. Siapa, kata Rasulullah, yang membaca Al-Quran, kemudian dia hafal Al-Quran, dia pelajari Al-Quran, diamalkan Al-Quran, fa'halallahu halalahu, ketika halal kata Al-Quran baru dia ambil, baru dia makan, baru dia pergunakan. Wa harrama haramahu, ketika Al-Quran mengatakan ini sesuatu yang haram, tidak boleh diambil, dia tinggalkan, tidak boleh dipakai, tidak dia pakai, tidak boleh dilarang untuk dimakan, tidak dia makan, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya. Yang lebihnya lagi, setelah masuk dia ke dalam surga, Allah berikan izin lagi untuk mengeluarkan kerabatnya 10 orang, kata Allah. 10 orang yang telah dicap masuk neraka, telah distempel. Iya. Begitu Rasulullah mengatakan, bukan kata Ustaz ya. Begitu dalam riwayat ini Rasulullah mengatakan, yang sudah distempel masuk neraka kerabatnya paling dekat, mungkin orang tuanya karena distempel masuk neraka oleh Allah, saudaranya ada, tapi karena ada di antara anak atau keluarganya tersebut 1 orang menghafal Quran, Allah berikan izin untuk mengeluarkannya lagi, untuk menghapus cap neraka tadi. Begitu di antara kelebihan yang Allah berikan Al-Quran. Tak ada majlis yang lebih mulia kecuali majlis yang di dalamnya itu berbicara Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan, man ijtama'a fi baitin min buyutillah qara'al Quran wa yatadarasahu, kata Nabi. Siapa yang berkumpul duduk bersama dalam sebuah majlis yang dia di sana membaca Quran, wa yatadarasahu, dia diskusikan Al-Quran, ada 4 keistimewaan oleh Allah dengan Al-Quran di hadis ini. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan batin yang tidak didapatkan di mana saja. Sakinah, Allah berikan, nazalat, Allah turunkan ketenangan. Ketenangan ini mahal ya. Ada bermacam-macam orang untuk mencari ketenangan, siapa saja dan dari golongan mana saja dia pasti pengen tenang. Sakinah namanya dalam agama kita istilahnya. Ada yang mencari ketenangan dengan main game, ada mencari ketenangan dengan memancing, tapi tidak didapatkan sebenarnya. Ada mencari ketenangan dan kebahagiaan itu, ada juga yang pengen tenang dengan narkoba, pengen tenang saja karena dia banyak uang, banyak urusan kemaslahatan di perusahaannya dan macam-macam masalah keluarga, untuk sekedar mencari sakinah. Dalam istilah agama kita macam-macam dia cari, tapi tidak akan pernah mendapatkan sakinah yang sejati yang pada hakikatnya ketika Allah yang memberikan, dan itu didapatkan di dalam majlis yang di dalamnya tersebut ada Al-Quran. Karena ini janji Allah. Begitu Allah. Mungkin dia bisa tenang dengan sejenak dengan narkoba, refleks dia tenang, tapi ketahuilah
itu hanya merusak ketenangan yang semu saja. Namun ketenangan itu mudah saja didapatkan bagi orang yang mau berada duduk di majlis Al-Quran. Sehingga dalam majlis tersebut ada orang yang kadang-kadang ngantuk mendengarkan penjelasan Al-Quran. Itu karena ketenangan itu ya. Ada ketika majlis ilmu itu dimulai, ngantuk tiba. Coba tengok bapak-bapak ketika sholat Jumat, mulai naik khatib, dia mulai ngantuk. Itu efek mungkin ya, walaupun tidak boleh tidur ya. Itu mungkin efek ketenangan yang Allah berikan sehingga mudah saja ngantuk. Ada orang yang sengaja dia tidur di hotel dengan kasur yang sangat empuk sekali, ruangan ber-AC, matanya tidak mau tidur ya. Padahal udah nyaman sekali gitu, tenang. Tapi tidak mau tidur karena masalah banyak yang dia alami. Ada saja orang yang mendapat ketenangan tidak perlu pakai kasur empuk, hanya duduk saja di masjid mendengarkan ustadz memberikan pencerahan agama, tenang pikirannya, sampai ngantuk malahan mendengarkan. Kemudian yang kedua, janji Nabi tersebut ketika dalam majlis yang mulia tersebut, wa ghashiyathumur rahmah. Dengan Al-Quran ini Allah akan meliputi kita selalu dengan rahmat gitu. Yang menghafalnya, yang mengamalkan, bahkan yang hanya duduk saja dia mendengarkan Al-Quran. Nah, begitu. Dan di ayat lain Allah katakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar saja, mendengarkan Quran ini saja diberikan rahmat. Kadang-kadang kita menganggap sepele aja kata-kata rahmat, padahal inti yang kita cari sebenarnya sampai kita mati tersebut bagaimana kita mengumpulkan rahmat ini sebanyak-banyaknya. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat, la yadkhul jannah ahadukum bi'amalikum. Tak satu pun yang masuk ke dalam surganya Allah kecuali dengan rahmat itu. Tak ada satu pun yang masuk ke dalam surganya Allah dengan amal, dengan ibadah, kecuali illa ayataghammadaniya bimaghfirati wa rahmah, kecuali Allah berikan rahmat dan ampunannya. Dan salah satu untuk mengundang rahmat Allah tersebut adalah berinteraksi dengan Quran. Duduk saja mendengarkan, belum membaca ya, belum baca, belum mengamalkan, belum lagi menghafalnya. Duduk tenang mendengarkan kajian, mungkin baik itu Al-Quran itu dibahas atau dibacakan secara muratal, kemudian atau secara tilawah didengarkan dengan baik, la'allakum turhamun. Engkau akan mendapatkan rahmat, dan rahmat inilah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Makanya bagi Rasulullah mengatakan baik itu dia belajar Quran atau mengajarkan Quran, sama-sama dimuliakan. Baik itu dia hanya mendengar penjelasan Al-Quran ini, mendalami Quran ini, atau hanya mendengarkan kajian dari Quran ini, maka dia tetap dirahmati. Artinya andai kata dia mati dalam rahmat ini, maka sah surga baginya. Inilah mati yang diidam-idamkan dan dirindukan, mati dalam keadaan husnul khatimah gitu. Itulah rahmat mahalnya. Banyak pun ibadah kalau tidak mampu mengundang rahmat dan ampunan Allah, maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga gitu. Ada orang yang sholat, mungkin beribadah yang lain. Termasuk ada juga yang baca Quran, tapi niatnya bukan karena Allah ya. Makanya penting juga, karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Apa niat kita dengan Quran ini? Banyak niat ya dengan Quran. Ada siswa yang menghafal Quran karena beasiswa saja, ya dapatnya beasiswa. Allah nampakkan mulianya. Allah nampakkan dapat beasiswa. Tapi lagi-lagi perbaiki niat hanya betul-betul karena Allah. Karena kemuliaan Al-Quran ini untuk kita gapai bukan hanya sebatas dunia saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana akhirat kita dengan Al-Quran ini. Mungkin untuk sementara itu dulu mungkin ya. Oh begitu ya Ustaz. Iya, oke. Kalau ada itu gimana? Kalau gitu saya izin bertanya ya Ustaz. Boleh. Kira-kira apa aja yang dianjurkan untuk dilakukan oleh umat muslim di saat malam nuzulul Quran Ustaz? Oh iya. Memang Al-Quran itu sebagaimana ayat surah Al-Qadar yang telah kita sampaikan tadi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di malam qadar. Jadi kalau Adinda bertanya apa amalan khususnya malam qadar ya. Ya, malam qadar tersebut malam yang disebut dengan malam 1000 bulan gitu ya. Khairum min alfi syahr. Rasulullah ketika datang saja bulan Ramadan, apa tanggapan beliau? Qad ja'akum syahru Ramadan. Sungguh telah datang kepadamu bulan Ramadan. Syahrum mubarak, bulan yang diberkahi. Untuk menghormati bulan Ramadan ini, Rasulullah katakan, tuftahu fihi abwabul jannah, hanya pintu surga yang dibuka, sedangkan pintu neraka wa tughlaqu fihi abwabul jahim, tidak dibiarkan terbuka. Artinya hawa neraka saja tidak boleh keluar di bulan Ramadan ini, begitu ya. Hawa neraka saja tidak boleh. Wa taghullu fihi syayatin, kata Nabi, setan-setan dibelenggu, tidak dibiarkan berkeliaran di bulan Ramadan ini demi menghormati Ramadan. Banyak lagi, dan diantaranya itu di bulan Ramadan ini fihi lailatun, di dalamnya itu ada satu malam khairum min alfi syahr, kata Nabi, lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya? Ketika kita mendapatkan beribadah di malam qadar ini, hitungan atau bobot potensi yang nilai ibadah yang kita dapatkan tersebut lebih baik beribadah 1000 bulan. Kalau kita tahunkan kan lebih kurang berapa itu? 1000 bulan. 83 tahun ya. Lama sekali ya Ustaz. Iya, artinya kalau beribadah kita sholat isya, bayangkan kalau kita beribadah 83 tahun, satu malam itu beribadah kualitasnya seperti itu. Oleh karena itu, kalau ditanya amalan apa yang baik di malam qadar itu, ya beribadah. Qiyamul lail di malam itu, salat tarawih berjamaah, salat maghrib berjamaah, isya mulai dari maghrib ya, maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, banyak membaca Al-Quran, perbanyak bersedekah, buat kebaikan sebanyak-banyaknya di malam itu. Karena nilai dan potensi nilai ibadah kita di malam itu lebih baik, bukan sama ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu perbanyak saja ibadah gitu. Baca Quran itu sendiri, qiyamul lail. Cuman ada saja yang kita ini sibuk dengan mencari tanda-tandanya aja ya. Sibuk. Ada juga ya yang berprasangka tandanya itu seperti pohon ruku ke arah kiblat, sehingga dia mencari tanda itu sambil memancing gitu kan. Sambil ya aktivitas ibadah, padahal tandanya itu tidak perlu dicari. Yang kita beribadah saja di malam qadar. Rasulullah itu sudah memberikan kisi-kisinya ya, kapan malam qadar itu. Banyak riwayat yang jelas malam qadar itu, di banyak riwayat tersebut adanya di malam-malam ganjil 10 terakhir. Oleh karena itu saya pesan ini untuk diri sendiri juga ya. Di 10 terakhir itu diskon juga banyak ya, baju lebaran diskon. Tapi jamaah banyak hilang di ujung-ujung Ramadan tersebut, terutama 10 terakhir. Ada yang disibukkan dengan membuat kue lebaran lah, mencari diskon untuk baju lebaran lah. Padahal malam qadar itu datangnya di malam-malam ganjil di 10 terakhir. Rasulullah bersama para sahabat itu, kalau sudah masuk 10 terakhir tersebut, beliau i'tikaf di masjid. Dan sebenarnya sudah banyak juga yang melakukan i'tikaf di masjid-masjid saat ini, di musala yang 10 terakhir itu mereka i'tikaf malam di masjid. Itu salah satu amalan yang baik juga ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi kalaupun kita tidak sempat tidur di masjid gitu ya, paling tidak beribadahlah terus mulai dari malam ke-21 sampai akhir Ramadan tersebut. Kalau ingin yang persiapkan kue lebaran dari sekarang sebelum masuk. Kalau ingin beli baju lebaran bisa online saja. Dan lebih kita utamakan untuk banyak terbangun di malam qadar itu, agar kita mendapatkan beribadah yang kualitas ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Kita umur umat Nabi Muhammad ini ya hanya singkat gitu ya. Kalau kita sama soleh saja dibandingkan dengan
dengan umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun, seperti Nabi Nuh saja 1000 tahun kurang 50. Umat dahulu itu umurnya panjang-panjang, ratusan tahun, badannya kuat-kuat. Kalau kita sama soleh saja dengan umat terdahulu, kita udah kalah waktu ya. Waktu umur gitu. Karena umur umat Nabi Muhammad ini Rasulullah mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanah. Umur umatku itu berkisaran 60-an sampai 70-an. Bisa kita lihat dan kita dengar ya, yang diinformasikan di masjid innalillahi wa berapa umurnya. Itu tidak sampai 60 malah ya sekarang. 50-an, 55, 60, 65, 70-an. Kalau ada yang 80, 85 atau 90 itu orang sudah mengiyakan, sudah meninggal si anu berapa umurnya 90, udah patut. Itu umat Nabi Muhammad ya. Tapi kalau umat terdahulu ada yang meninggal umur 80, 60 ini, mereka itu menangis sejadinya karena masih muda gitu ya. Mungkin umur umat dahulu yang 80-an atau itu ya sebaya Dinda lah gitu. Masih SMP lah gitu kan. Begitu mudanya gitu bagi mereka. Karena umur mereka yang itu ratusan tahun, 600-an gitu ya. Lama gitu mereka ini. Jadi kalau apa yang tetap saja umat Nabi Muhammad ini dilebihkan oleh Allah dari segi kualitas ibadah ini, dan salah satu yang mendongkrak membuat nilai kualitas ibadah umat Nabi Muhammad tersebut adalah malam qadar ini. Oleh karena itu jangan dilewatkan ibadah salat di malam qadar, baca Quran. Itu mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Kalau begitu saya masih ada pertanyaan nih Ustadz. Boleh. Kira-kira apa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa nuzul Quran ini Ustadz? Kalau hikmah dari nuzul Quran ini, pertama pentingnya kita generasi umat Nabi Muhammad ini akhir zaman ini untuk dekat kembali dengan Al-Quran gitu ya. Kenapa nuzul Quran ini terus kita peringati dan kita ingatkan kembali, terutama generasi umat muslim saat ini kan bisa kita lihat bagaimana dangkalnya akidah di akhir zaman ini. Kita mengajak sebenarnya melalui peringatan nuzul Quran ini kepada generasi muda untuk selalu dekat dengan Al-Quran, mendalami Al-Quran ini kembali, mulai dari cara membacanya, kemudian menterjemah, melihat tafsiran-tafsiran ulama dari Al-Quran ini, memperdalam ilmu kita lagi dengan Al-Quran. Dengan melalui nuzul Quran ini ya kita kembali berinteraksi lah dengan Al-Quran, kembali menghafalnya dan kembali mempelajari Al-Quran. Itu saja. Terima kasih ya Ustadz. Saya masih punya satu pertanyaan terakhir Ustadz. Oke. Kira-kira bagaimana pengaruh nuzul Quran terhadap perkembangan sejarah dalam Islam Ustadz? Perkembangan sejarah dalam Islam ya. Sejak Al-Quran turun ya, sejak Al-Quran turun bisa kita lihat bagaimana Rasulullah tersebut berdakwah dengan Al-Quran, bisa mengubah watak orang-orang Arab yang dahulunya jahiliyah ya. Dengan Al-Quran, dengan mukjizat Al-Quran ini menjadi manusia-manusia paling lembut, paling beradab. Saat itu ketika sudah dapat hidayah dengan Quran ya. Mungkin contoh yang tak asing lagi kita lihat bagaimana kerasnya Umar bin Khattab, hampir dia menjadi pembunuh Nabi ya. Tapi ketika dengan mukjizat Quran ya, dengan Al-Quran, beliau menjadi orang paling lembut, mudah nangis kalau sudah berurusan dengan Al-Quran, dan dengan itu beliau mendapatkan hidayah gitu. Itu dari segi mengubah perilaku orang-orang yang keras bisa menjadi lunak. Oleh karena itu, lagi-lagi pesannya ya, kita untuk menjadi lebih baik, mau tidak mau harus berinteraksi dengan Al-Quran. Dan juga Al-Quran tersebut uniknya ya, semakin dikaji dia, semakin menarik gitu. Jadi begitu ya, sampai saat ini kan Al-Quran itu sudah menantang. Coba cari, tidak ada yang lebih hebat daripada sastra. Baik itu dari golongan sastra, kita lihat ejaan kalimat-kalimat Al-Quran tersebut
kan pernah ditantang untuk membuat kalimat yang serupa dengan Quran, dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang bisa menandingi ya. Kalau dari segi sains, semakin dikaji, semakin banyak orang mendapatkan hidayah di kalangan ilmuwan-ilmuwan gitu ya. Artinya Al-Quran menawarkan syarat dengan banyaknya ilmu pengetahuan sampai akhir zaman, karena itulah mukjizat Al-Quran. Itu saja mungkin. Terima kasih Ustadz. Demikianlah sesi dialog interaktif kita pada saat ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Ustadz for delivering the sermon. May the knowledge share it the beneficial in our daily life. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan ceramah bagi kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. The next agenda is a nasyid performance by Kiara and friend. Acara selanjutnya nasyid yang akan dibawakan oleh Kiara dan teman-teman. To them, time is yours. Kepada Kiara dan teman-teman dipersilakan. Menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suruh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menguburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Thank you to them for their wonderful nasyid performance. Terima kasih kepada mereka yang telah membawakan nasyid tadi. Saya selaku MC untuk meminta maaf apabila membawakan acara peringatan Nuzul Quran ini terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Apabila hati hilang cahaya iman, langkah